Guys, kalian ngerti guys? Enggak sih. Kayaknya mending diskusi aja nggak sih? Iya. Yuk. Kalau itu, kalau ngomong-ngomong tentang kerajaan Islam di Indonesia, apa sih yang pertama kali kepikiran di pikiran kalian? Mungkin kalau anak zaman sekarang biasanya langsung kepikiran Demak atau Samudra Pasai di bagian barat sih. Nah, padahal di Indonesia bagian timur ada satu kekuatan maritim Islam yang besar banget dan pengaruhnya luar biasa. Iya betul, namanya Kesultanan Gorontalo kan? Atau yang sering dikenal sebagai apa lagi? Oh, Kerajaan Makassar kan? Ya. Nah, tapi sebelum bahas kerjaannya, kita harus tahu juga bagaimana Islam bisa masuk ke Gorontalo. Nah guys, kalau melihat dari materi yang diberi oleh Ibu, kita melihat bahwa kalau dilihat dari catatan sejarah, saluran utamanya adalah lewat perdagangan laut. Tapi teori yang paling relevan dengan konteks Gorontalo adalah teori Gujarat. Nah, teori Gujarat itu teori yang menyatakan bahwa Islam itu dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat India kan, yang berlayar melewati Selat Malaka hingga ke Indonesia Timur pada abad ke-13 hingga ke-15 kan? Ya, banget. Tepat banget Nicole, para pedagang Gujarat ini berlabuh di Sulawesi untuk mencari rempah-rempah. Nah, sambil menyelam minum air, mereka nggak cuma tradisi dagang, tapi juga aktif memperkenalkan ajaran Islam ke masyarakat setempat lewat interaksi sosial sehari-hari. Nah, dan karena proses ini terjadi lewat jalur damai dan tanpa pemaksaan atau militer, masyarakat lokal lebih terbuka dan mudah untuk menerima ajaran baru ini. Terus guys, tadi kan Ibu jelaskan tentang analisis dari konsep ruang. Kalian ngerti nggak? Atau enggak aku jelasin aja? Jelasin aja Oh deh. iya. Nah, jadi kalau kita analisis dari konsep ruang, berarti letak geografis Gorontalo ini unik banget karena dia berada di wilayah pesisir pantai yang sangat strategis. Oh, benar juga ya. Bisa dilihat di sini posisi pesisir ini menjadikan sebagai Jokowi. Oh iya. Jadi ini bisa dilihat kan? Nah, itu. Nah, bisa dilihat ini. Iya, itu kan. Nah, iya. Nah, Oh. jadi kan di bagian ini itu ada kayak titik temu jalur pelayaran internasional antara sebelah sini Maluku sebagai penghasil rempah Jawa dan Malaka, sehingga kondisi geografis pesisir inilah yang memicu lahirnya pelabuhan Somba Oku sebagai bandar perdagangan yang ramai banget pada saat itu. Iya, betul. Konsep ruang pesisir ini berbanding lurus dengan cepatnya penyebaran Islam. Nah, di pelabuhan inilah para pedagang utama seperti Datori Bandung dan masyarakat lokal berinteraksi intensif. Jadi, faktor geografis pesisir adalah motor utama perkembangan ekonomi sekaligus Islamisasi di sana. Nah, sekarang mari kita lihat konsep manusianya. Peran para tokoh di Gorontalo ini sangat krusial dalam menentukan arah sejarah, terutama dari kalangan sisilah kerajaan. Nah iya benar banget. Jadi awalnya tuh Goa dan Talo itu adalah dua kerajaan yang berpisah yang sering perang. Tapi karena kesadaran bersama, mereka akhirnya bersatu deh menjadi kerajaan kembar atau biasanya yang disebut sebagai dual kingdom. Nah, puncak perubahannya itu terjadi pada tahun 1605 ketika Raja Talo yang bernama I Malingkang Daeng Manyori memeluk Islam dan bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Oh, lalu diikuti oleh Raja Goa kan? Apa? Tumamenarari. Iya, Gaukana yang menjadi Sultan Alauddin. Peran raja di sini bertindak sebagai top down influencer. Ketika raja memeluk Islam, seluruh kebijakan politik kerajaan bergeser menjadi Kesultanan Islam yang kemudian diikuti dengan damai oleh rakyatnya. Nah, terus ada satu lagi, jangan lupa tokoh paling ikonik, Sultan Hasanuddin. Dia itu memimpin pada abad ke-17. Terus beliau ini sampai dijuluki loh, kalian tahu nggak? Aku tahu apa? 1, 2, 3. Ayo lanjut, Ibu. Nah, bener banget. Ini tuh karena dia itu bukan cuma pemimpin agama aja, tapi dia itu pemimpin militer yang dia itu berani banget buat merangkul seluruh rakyat dan para pedagang lokal untuk menjaga kedaulatan kerajaan dari monopoli asing. Nah, kalau kita bicara konsep waktu secara kronologis, perkembangan Gorontalo ini mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-17, tepatnya di bawah pemerintah Sultan Hasanuddin.
Nah, tapi pada masa kejayaan ini juga, Gorontalo menjelma menjadi imperium maritim terbesar di Indonesia Timur. Perdagangannya bebas, hukum lautnya teratat, dan kekuatan angkatan lautnya sangat disegani. Tapi hukum sejarah selalu berputar ya. Masa kejayaan itu mulai menemui titik balik atau masa kelebuhan ketika VOC Belanda datang membawa politik monopoli perdagangan. Iya, dan Sultan Hasanuddin dengan tegas menolak monopoli itu karena dianggap merenggut hak kesejahteraan rakyat. Terjadilah perang besar. OMG, karena Belanda memakai taktik divide and impera atau adu domba dengan meminta bantuan Arul Palaka dari Bom. Gorontalo akhirnya terdesak. Nah, secara kronologis akhirnya adalah pendatangan perjanjian Bongaya pada tahun berapa ya? 1667. Ya, Perjanjian ini membatasi ruang gerak maritim Gorontalo dan menjadi penanda runtuhnya dominasi politik kesultanan ini. Nah guys, tapi masih ada sisi positifnya loh. Meskipun kerajaannya secara politik sudah runtuh, warisannya masih tetap hidup di tengah masyarakat Indonesia masa kini. Ada warisan benda dan juga non-benda. Untuk warisan benda aku paling inget nih, contoh fisik yang paling jelas adalah benteng Rotterdam di ujung pandang. Terus ada Masjid Katangka juga ya, masjid tertua di Sulawesi Selatan yang arsitekturnya itu memperlihatkan perpaduan budaya Islam, lokal dan juga Eropa. sedangkan untuk warisan tak benda, kita punya aksara lontara dan falsafah hidup masyarakat Makassar seperti Sirik na Pace. Nah, nilai harga diri dan solidaritas kemanusiaan yang mengalami kristalisasi setelah masuknya nilai-nilai keadilan Islam. Oh, dan pengaruh Islamnya masih kelihatan banget sampai sekarang dan dalam budaya gotong royong, arsitektur, rumah panggung pesisir, hingga tradisi keagamaan masyarakat Sulawesi Selatan sampai hari ini. Iya. Kalau gitu, buat kita deh sebagai siswa SDH, kita mau merefleksikan sejarah ini secara mendalam. Pertama, mengapa sih penting banget buat menjabarkan peristiwa sejarah Gorontalo ini berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya? Nah guys, menurutku menjabarkan sejarah itu penting karena Allah adalah kebenaran. Menutupi fakta sejarah atau memanipulasinya demi kepentingan tertentu berarti mencerai-beraikan kebenaran itu sendiri. Nah, setuju. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana pemahaman bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah atau imago Dei berperan dalam kehidupan sehari-hari jika berkaca dari segi ini? Nah, Sultan Hasanuddin berjuang mati-matian melawan VOC karena beliau melihat monopoli itu menindas hak-hak kemanusiaan rakyatnya. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia punya martabat luhur yang tidak boleh diinjak-injak oleh keserakahan. Kita belajar bahwa dalam peran kita sehari-hari, kita harus menghargai sesama manusia dan menantang segala bentuk ketidakadilan. Keren banget. Terakhir, bagaimana sikap hati yang takut akan Tuhan bisa memimpin kita melestarikan warisan budaya bangsa ini? Nah guys, jadi menurut aku untuk enduring understanding-nya adalah ketika kita takut akan Tuhan, kita sadar bahwa talenta bangsa Indonesia dan seluruh warisan sejarah di dalamnya adalah anugerah Allah yang diletakkan di hidup kita. Melestarikan budaya seperti benteng Rotterdam atau nilai Sri No Pace bukan untuk menyembah masa lalu, melainkan untuk tanggung jawab kita sebagai courageous witness untuk merawat identitas bangsa yang sudah terpercayakan kepada kita. Benar banget. Nah, ini kesimpulannya Kesultanan Gorontalo mengajar kita banyak hal tentang ruang pesisir, kegigihan hukum manusia, serta kedaulatan Tuhan dalam garis waktu sejarah. Yeay! Semoga diskusi ini bisa memperluas wawasan historis kita dan menumbuhkan rasa cinta yang lebih dalam lagi buat bangsa Indonesia. Terima kasih banget ya udah diskusi hari ini. Berguna. Enggak sih.